Saya request jangan pakai udang, soalnya saya pakai udang. Saya ulangin ya. Nasi goreng sebelum harus tanpa udang. Kasihnya 1 sama spaghettinya 1. Jadi dulu ya. Makasih Mbak. Senang ya. Itu ada udangnya ya? Mbak. Coba ya. Coba, ada udang? Iya, ada udang. Berinya kotor. Makasih Mbak. Tadi kan saya pesennya nggak ada udang. Coba. Ada masalahnya sama masalahnya. Iya, masih masalah? Iya. Coba deh. Tadi pesanannya apa tidak salah? Tapi nggak ada udang. Ini ada udang. Baca ada udang. Coba kotor deh. Jadi kan ada udang ya Mas, nggak bisa Mas. Mas baru di sini apa? Gimana sih Mas, saya kemarin mau Ini Mas, panggil manajernya sini. Iya Mas. Komandannya Pak. Tahu sih Pak. Pak, Restoran macam apa nih Pak? SOP-nya gimana sih Pak? Maaf ya kalau ada kesalahan, cuman di sini saya coba negosiasi. Ada yang saya berarti buat gantinya. Ganti rugi lah, itu 500.000 saya nggak tahu. Waduh, kalau 500.000 nggak bisa. Kalau 500.000, gitu-gitu. Cuma di mana nih? Kalau saya sakit di mana Pak? Bayar mahal. Iya, cuma kan kebanyakan ya. Iya nggak bisa nggak bisa. Ya mungkin bisa saya bantu dengan ganti makanan yang lain. Mau? Sama. Nanti kotor. Nanti kotor lagi. Iya ntar kotor Iya, lagi. iya, Mbak. Ntar penyakit lain nggak mau nggak bisa lagi. Atau ganti nanti saya coba apa namanya kasih menu baru aja mau nggak? Kebetulan lagi ada menu baru di restoran kita, buat gratis kok masuknya. Ya udah lah, saya udah sini nggak makan. Sebentar ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama berdasarkan kisah nyata dari Karen's Diner yang di Bali. Silahkan disaksikan. Dudukkan lah. Anjir cocok. Halo, Richard, lu di mana nih? Gue baru sampai. Ntar ya, gue lagi di jalan nih. Masih dulu. Masih di jalan. Oke. Ntar gue di depan ya. Iya, Pak, Atas nama siapa? dokter spesialis Richard. Oh ini namanya Richard. Iya. Lu udah belum situ duduk. Oh. Masa gue kan dokter spesialis ya? Masa nggak dipanggil dokter spesialis gue? Richard doang. Ada juga pas mau bilang katanya apa banget gitu. Benar juga lapar. Nanti kalau pesan aja ya. Apa yang cuma tahu? Gue juga. Mbak. Kan ya, kayak gitu. Gue tau kan? Mau pesan dong Mbak. Mbak, kenapa? Gue dari tadi mau sama orang nggak bisa nggak mau nggak. Ngapain nih? Nih belum semua. Pokoknya gue katanya. Oke.
Pak, Mbak. Udah sama bang, misalnya banyak nggak misalnya? 14. Jadi pesen nggak? Jadi. Kapan aja pesanan lu? Itu tulis. Dua doang. Iya. Ya elah. Udah reserve telat datangnya. Dua doang nih udah. Iya. Lo ngapain tadi? Panggil gue nggak pakai dokter lo. Kurang apa namanya? Enak aja lo. Main main. Harga dirinya nih. Gila lo. Gila si paling dokter lu bayangin. Dipoknya keluar. Ini cepat ayo. Oh, panggil gue nggak pakai ini. Untuk spesialis apa sih? Di sini kan udah ada peraturannya yang nggak boleh ada kekerasan. Pas sebelum masuk juga udah ada tuh tulisannya besar banget. Ya ada gitu lah gue. Kan kita Kuliah sebagai iya, gue namanya staff gue juga nggak dihormati sebagai ini. Masa jabatan gue nggak di nggak bisa gini gila. Sudah ada aturannya di garis bagian ini Pak. Jika ada pelayan itu akan bertindak, lo apa bangun nanti? Bos ke bawahan sama aja. Gimana sih? Jadi mau bagaimana ini Pak? Mau dibawa dari keluarga atau hukum Pak? Berdua bentar. Ustaz spesialis. Kami berdua nih nggak dihormati nih. Terus ini gimana sih kalau Jadi kemarin apa ya? Tadi bapak nggak baca di ya belum baca. Gini Kalau bapak. ada mau nggak bisa baca. Ya, Bisa belum? Ini biasanya sih gimana aja? Emang ya? Udah lah, anaknya gimana nih? Gue juga kekerasan sama dia juga diam. Ya udah tapi nanti kami akan manggil polisi dan bapak harus tunggu di sini ya Pak. Nggak bisa gitu. Iya. Gue di situ. Bapak sudah banyak kekerasan kan? Kita Bisa. nggak bisa kasih damai aja. Nggak ada Pak. Saya bapak sudah banyak kekerasan. Temennya pingsan dibiarin. Bisa kita negosiasi damai. Nggak ada Pak. Kami udah akan menyangkut hukum Pak di kasus ini Pak. Jadi udah harus polisi. Iya. Gue polisi apa dia datang sini? Iya bapak. Bapak disuruh sini, polisi datang sini. Ntar gue jelasin ke polisi deh kalau lo nggak becus lo Ya udah nggak apa-apa, kita ada bukti ke CCTV itu. Sorry. Angkat dulu yang pingsan. Ya sekian drama dari kami. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani memprediksikan akan terjadi resesi pada tahun 2023. Dan salah satu perusahaan di bidang teknologi telah melakukan PHK massal yang berakibatkan terjadinya demo besar-besaran. Terdapat demo di perusahaan teknologi karena terdengar informasi bahwa perusahaan telah melakukan PHK besar-besaran ke karyawannya. Sementara itu, ekonomi saat ini sedang kuat dan tidak ada masalah. Salah satu perwakilan pendemo masuk ke dalam kantor perusahaan untuk membicarakan masalah ini dan perwakilan perusahaan agar masalah ini selesai dengan damai, maka datangkan PHK. Tolak PHK massal, 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 tolak PHK massal. Bisik sekali kalian. Jadi daripada berisik seperti itu gak ada hasil, gimana kita diskusi saja? Berani nggak Pak diskusi? Ya. Demi keberhasilan kita semua, saya sudah memegang pilihan. Halo Ibu. Halo? Ya? Asik.
Ya ini sebenarnya ada masalah sepele sih, tapi saya pengen menjadi mediator untuk mengenai negosiasi yang akan kita lakukan nanti. Ya boleh sekarang ya? Iya boleh lah, ke ruangan saya saja. Oke, saya langsung datang ke sana ya. Baik. Ya, daripada tidak ada hasil yang seperti kalian lakukan, ini perwakilan dari kalian kita melakukan negosiasi. Ada berapa orang Pak? Perwakilan 1 orang atau 2 orang? Oke. Atau kalau mau semuanya juga nggak apa-apa sih. Terlalu ramai Pak kalau semuanya. Belakang itu sudah banyak pendemo nih Pak. Ya, ya udah. Kami bertiga aja boleh nggak Pak berdiskusi dengan Bapak? Jadi gimana? Ya boleh Pak. Ya udah, Oke, Pak. boleh. Ya. Tapi jangan ditutup kayak tadi ya. Saya nggak mau kalau anarki kayak tadi. Aman lah Pak, kan di belakang nggak ada orang. Ya. Jadi gimana nih Pak tentang PHK ini Pak? Baik, jadi saya sebagai mediator dari kedua belah pihak untuk memperjelas masalah pada kali ini, silakan dari salah satu pihak dulu, mungkin dari pihak perusahaan untuk menyampaikan atau pihak Ya. Sebenarnya saya nggak tahu sih masalahnya Pak. Mungkin dari pendemo boleh. coba dari pihak pendemo permasalahannya apa? Jadi kami mendengar nih ada informasi mengenai PHK massal dari perusahaan. Dan apa betul itu Pak? Kan kita ini masyarakat biasa Pak. Masa tiba-tiba PHK massal? Baik. Begini ya Mas. Sebelumnya siapa namanya? Bapak Billy Pak. Oh ya. Begini ya Mas Billy. Kondisi keuangan secara nasional memang sedang naik. Tapi kondisi perusahaan kita kan beda lagi. Ditambah ada ancaman resesi dari luar yang bikin saya itu sedikit khawatir tentang kondisi perusahaan. Maka dari itu saya ingin punya rencana untuk melakukan PHK. Bro, kok bawa resesi ke PHK sih Pak? Kan nggak nyambung Pak. Indonesia sendiri udah punya perancangan mengatasi resesi Pak. Ya, maka daripada itu saya ini ingin memutuskan biaya yang tidak perlu. Maka dari itu saya lihat ada biaya kayak gitu mah nggak usah dikurang-kurangin kali. Kami kan butuh makan juga. Saya punya anak, punya istri. Nggak diundang. karena sih begitu juga perusahaan saya ini ya, jadi seperti itu saya ingin melakukan PHK ke beberapa karyawan yang menurut saya bisa untuk dipangkas biayanya. Ada kriterianya nggak Pak? Soalnya kan kami banyak. Masa di PHK semua sih? Jadi itu masalah saya dan tim saya. Oke ya. Baik. Santaran biasa. Kalau dari pihak perusahaan sendiri gimana? Apakah bisa menerima nih ajuan dari pendemo ini? Bicara kalian itu terdengar tidak masuk akal bagi saya. Bagaimana tidak masuk akal ya Pak? Ini pengurangan karyawan secara besar-besaran. Sedangkan perusahaan Bapak juga butuh sumber daya manusia. Ya betul, dari itu saya pengen pangkas sumber daya manusia yang menurut saya kurang efektif untuk memotong biaya. Terus untuk pengurangan gaji gimana ya Pak? Pengurangan gaji. Kalau pengurangan gaji dari pihak perusahaan sendiri ingin melakukan pengurangan gaji sebesar apa nih? Untuk itu kami belum bahas, tapi pada saat ini keputusan kami itu ingin melakukan beberapa karyawan kita melakukan PHK. Untuk gaji sendiri mungkin bisa tim saya pertimbangkan. Untuk itu, Kok pertanyaan tadi nggak bisa dijawab sih Pak? Ambil asuransi Pak. Kriterianya bagaimana gitu? Nggak bisa dijawab. ya untuk itu ya masalah sama tim saya itu bisa kita diskusikan. Tapi Ada kejelasan nih Pak. Gimana nih? baik, di sini saya sebagai mediator ingin mengajukan dari diskusi kedua belah pihak. Bagaimana kalau untuk PHK kan tadi untuk PHK semua hampir sebagian besar ya Pak? Iya. Nah, bagaimana kalau PHK itu untuk pihak-pihak yang mungkin sudah tua ataupun kriteria seperti usia-usia udah masuk di pensiun dan juga untuk gaji karyawan nih yang mungkin untuk menghindari PHK bagaimana dilakukan penurunan sebesar mungkin 60%? Waduh, Aduh, terlalu gede besar. banget. Terlalu besar. Bagaimana dari pihak perusahaan bisa memberikan kira-kira berapa ini? Setelah saya pikir-pikir, ada benarnya juga untuk memecat pria-pria yang sudah pensiun. Lebih lagi Itu hanya pria saja
Karena memang perusahaan kami ini membutuhkan wanita untuk ini. Kira-kiranya kalau misalkan nih karyawan kan nggak bisa terima penurunan jadi 50% ya. Kira-kira kalau misalkan penurunan gaji dikurang jadi 20% gimana? Waduh, nanti anak saya nggak bisa 20%? 10 deh. 10%? Ayo. 20%. Anda keberatan, saya juga keberatan. Saya pengennya naik. Nanti Anda tidak kaya dong, kami cuma miskin. Ya, ini kan demi perusahaan. Kalau untuk yang di PHK tadi beneran apakah hanya biasa aja? Oh, tadi saya salah ngomong. Saya karyawan yang sudah mendekati umur pensiun. Karena sudah tidak Biasanya kalau salah ngomong itu kejadian kenyataan tuh Pak. Jangan Bapaknya lagi logika 3 lawan 1 ya. Oke, kalau untuk ini bagaimana PHK untuk tetap semua karyawan ya? Begini saja hasilnya kami akan mem-PHK karyawan-karyawan yang sudah mendekati usia pensiun dan beberapa karyawan yang menurut kami kurang efektif untuk terus kami mempekerjakan untuk memotong biaya, dan untuk beberapa karyawan mungkin ada pemotongan gaji sebesar 15%. 15%? Udah ambil tangan ya dari 20%? Gimana dia? Apakah bisa diterima? Boleh? boleh kita rembukan dulu nggak? Boleh silakan. Gimana nih menurut kalian? Ya adalah dibandingkan 50%, hanya 15% masih oke sih. Cukup panas. Kebanyakan nggak bisa tadi anak-anak. Selama 15% itu sudah termasuk potongan-potongan karyawan, itu masih oke sih. Jadi kami sudah musyawarah terlebih dahulu dan kami menyatakan setuju dengan keputusan tersebut. Akhirnya kita bisa mengambil keputusan ya bahwa untuk yang PHK itu hanya untuk karyawan yang sudah mendekati pensiun dan sudah kerja sudah tidak efektif, dan untuk penurunan gaji terhadap karyawan demi kebaikan tim sana karena perusahaan juga sedang mengalami permasalahan keuangan, jadi mengalami penurunan sebesar 15%. Ya, apakah kedua belah pihak setuju? Boleh. Saya minta untuk pertemuan kita ini nanti ada tanda tanganan untuk bukti ya, biar nanti tidak ada kejadian yang tidak mengenakan dan mengakibatkan kerugian di pihak karyawan. Boleh, silakan pada pihak perusahaan dan pendemo untuk melakukan ya penandatanganan ya. Ya udah silakan. Itu tes bapak. Boleh tangan. Akan saya komunikasikan ya sebagai bukti. Jabatan apa dong? Oke, besar. Baik, bagi dari demo dan pihak perusahaan sudah tenang ya. Sudah selesai. Dan di sini saya sebagai mediator sudah menyelesaikan tugas saya pamit diri ya. Makasih. Dan itulah hasil dari negosiasi kami. Ya, dimana pihak perusahaan akhirnya memutuskan untuk tetap melakukan PHK. Namun PHK ini ada kriterianya seperti hanya mem-PHK pekerja yang sudah tidak produktif gitu, dan untuk pengurangan gaji itu hanya sekitar 15%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Ntar aja. Kan gue belakang. Waduh, jadi apa itu?
Saya juga pernah libur, masa kalian udah cuti? Tapi kan kita juga punya hak cuti, Pak. Soalnya Saya kan kita juga. kan urusan Bapak sama atasnya Bapak. Kita juga ada sama kerja di sini juga bermanfaat cuti nih, Pak. Jadi, Pak. Coba lihat dulu ya suratnya. Kamu cutinya alasannya konser ini? Iya, Pak. Kita mau hadir konser. Gimana ini? Sedangkan sekarang proyek kita tuh lagi ada deadline gitu. Masa kalian enak-enak nonton konser saya juga dapet tiketnya? Kita belum ngajukan cuti, Pak. Malam ini. Gimana ya? Kalau gitu saya minta pengganti kalian deh buat ngerjain proyek ini soalnya lagi deadline banget nih. Mungkin nanti bisa didiskusiin sama tim yang lain buat penggantinya ya, Pak. Oke. Jadi disetujuin, Pak. Kalau dari saya sih ya udahlah. Tapi saya tiketing aja ntar ya video ini buat cosplaynya ya. Oke. Terima kasih ya, Pak. Lu ikut kok. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Loading, loading. Ya, kita lagi konser. Tas ini gimana, Tas? Bapak kan kemarin kan udah disetujui. Iya, Pak. Bapak mau video call lagi sama Bapak. Ya, Pak, ini gimana ya? Tapi kan kita lagi konser. Aduh, saya nggak dapat pengganti kalian ini soalnya gimana dong? Udah selesai konsernya. Halo, Iya Pak, kenapa ya Pak? saya dulu di ruangan saya ada berisik-berisik di ruang tamu. Kira-kira itu kenapa ya? Oh ini Pak, lagi ada yang nonton konser Pak. Oh kalau kayak gitu, coba kamu ke ruangan saya jelaskan lebih detailnya. Oh oke Pak, siap Pak, siap Pak. Saya masuk. Ya tolong jelaskan tadi ada kenapa berisik-berisik di ruang tamu. Jadi tadi ada karyawan kita Pak yang menunjuk ke saya. Sedangkan saya lagi ada proyek yang deadline banget nih. Mereka cuti tentu untuk konser gitu Pak. Oke, terus apakah ada penggantinya? Nah, saya udah dapat pengganti dari saya untuk buat karya mereka gitu Pak. Jadi gimana ya Pak? Terus kalau misalnya kamu kenapa kamu setuju mereka untuk menonton konser? Ya, saya sebagai fans Coldplay juga ya Pak. Jadi gimana ya Pak? Gak enak gitu kalau ngasih gitu. Oke, baik. Solusi dari saya, kamu coba cari karyawan tambahan buat menyelesaikan proyeknya. Karena kalau misalnya kamu gabung mereka juga, kan itu hak mereka untuk cuti. Karena kan ada kejelasan tuh di pekerjaan kalau misalnya udah setahun bekerja boleh cuti 12 kali dalam setahun. Oke, untuk mereka bedain aja. Tugas kamu tuh cari penggantinya satu orang tambahan buat menyelesaikan proyek tersebut. Oke, Siap Pak. oke, langsung ke ruangan. Iya. Oke, jadi segitu aja cerita dari kita. Kami pengen paparin kesimpulan yang dapat kita ambil. Pasti teman-teman juga udah bisa mengambil kesimpulan dari yang tadi. Gimana dalam hal ini bahwa tadi ada Diva sama Laras izin dan melakukan negosiasi sama manajernya, sama MSDM, manajer sumber daya manusia HR, dan hal
itu menunjukkan konflik antara karyawan yang mengajukan cuti dan manajer SDM yang mengganggu cuti tersebut. Nah, melalui perantara General Manager Setio, konflik tersebut diselesaikan dengan menghormati hak karyawan dalam mengambil cuti dan menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi. Oke, itu saja dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon manajer dulu ya. Halo? Halo Ilan? Iya halo Pak. Coba sini kamu ke kantor saya. Ya baik Mana Pak. ini? Permisi Pak, berapa Pak? Kamu dulu. Baik Pak. Ini dari laporan keuangan kita lihat, yang saya lihat, ini kenapa rugi mulu kita ya di lapangan ini? Ya mungkin bisa dibilang pada masa-masa COVID ini juga Pak menggunakan sebuah customer yang masih ada lagi Pak. Tapi apalagi kulit-kulit yang baru kan bakal susah juga Pak. Tapi kita nggak bisa kayak gini terus, Al. Nanti perusahaan kita bisa bangkrut kalau kayak begini. Kalau kita rugi terus. Mudah-mudahan Pak. Saya pikir saya ada beberapa opsi untuk menangani proses kayak ini. Di mana menurut kamu? Untuk kayak PHK atau berhubungan sih. Sebenarnya yang penting pokoknya kita nggak boleh rugi aja terus. Saya nggak peduli udah mau PHK, mau apa, mau turun gaji 50%, 100%, saya nggak peduli. Pokoknya perusahaan kita tetap ada gitu loh. Mau COVID mau apa, nggak peduli saya. Yaudah, gimana kalau kita setup meeting sama karyawan-karyawan? Boleh Pak. Iya boleh. Saya akan karyawan yang Boleh boleh. aja ya. Makasih Pak. Bapak misi. Halo karyawan. Halo yang dari PD atau dari sekalian semuanya. Saya berusaha dipanggil oleh Bapak untuk kalau sekarang kan baru kayak gini ya. Perusahaan di luar kita sedang bertransformasi. Gimana kita untuk menjalaninya ya? Dan tadi Bapak juga bilang kalau misalnya ada beberapa opsi ketika aku gini ya, dan cara pertemuan dari sekitar 50%. Kalian gimana ya? Atau kita bisa lakukan sekarang atau gimana gitu? Jangan potong gaji lah Pak, karena kan kita sebagai tim pengajar itu kan punya hukum ketenagakerjaan ya. Jadi kalau misalkan dipotong gaji kita nggak setuju. Kita bisa melaporin karena kita juga punya kontrak kerja gitu. Kita udah tercantum ada gaji. Kita udah tercantum kontrak kerjanya ada gaji yang udah kita hak gaji kita, terus kompensasi lainnya juga. Nanti bakal kita baru bisa juga melaporin kalau misalkan itu potong gaji. Kalau nggak solusi yang lainnya aja mungkin. Gimana lagi ya? Kenapa sih belum ngabarin saya loh? Saya kalau misalnya tidak mengikuti dia, ini saya juga yang dia kena. Ya kalau misalnya saya ingin bertemu dia, harus dilakuin lah. Mau gimana pun juga bagian perusahaan. Kalau misalnya kalian jangan dipecat, ya udah lah, masih ada dong. 50% tak besar. Ih, COVID loh. Perusahaan kalau misalnya bisa kayak gini gimana? Dari perusahaan barunya. Saya mau pakai apa Pak? Kalau misalnya kayak gitu, itu mau urusan kalian dong. Kalau misalnya kalian kayak mikirin kayak kalian, ngurusin anak kalian gimana, pendidikan kalian gimana, ya perusahaan mau kasih itu dong. Kalau misalnya tetap gaji yang tinggi seperti ini, sedangkan pendapatan yang kami terima tidak sepadan dengan apa yang kalian kasih. Gimana dong? Gimana tuh? Atau ada solusi lainnya Pak? Sebentar ini, saya udah dari kemarin sebelum juga buat laporan segala macam dari A sampai Z, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Ternyata kayak juga ya, ternyata nggak bisa wajar. Karena nggak bisa, gaji kita kan yang kita dapatkan juga udah kecil. Nanti kalau misalkan pengurangan gaji pun juga semakin kecil Pak. Ya kan jadi yang kalian ya, sebulan gimana? Jadi kita lihat dulu nih, siapa tenaga kerjanya yang kurang baik kan gitu. Kita ajuin, ngomongin dengan baik-baik sama Pak CEO. Ya nggak bisa kalau Pak. Karena kan sekarang juga untuk pekerjaan susah ya. Ya udah deh, kalau misalnya kayak gitu saya coba tanya kepada dulu ya. Terima kasih Pak.
bilang emang sudah begitu, tapi kalau bisa dipotong lagi itu bakal menyusahkan di mereka juga. Tapi bagaimana ya? Saya juga bingung sebenarnya. Saya sebenarnya juga saya juga punya hati nurani gitu. Saya takut, saya juga nggak. Tapi hal yang pertama bagi saya itu adalah perubahan ini gitu. Saya sebagai CEO tidak mau perusahaannya hancur. Gini aja deh, gimana kalau besok kita set up meeting sama para karyawan untuk bicarakan ini. Kita coba diskusi terlebih dahulu. Atau kita mengambil bagian ini atau Oh boleh banget. Boleh langsung nanti sekali kita panggil dari bagian tenaga kerjaan ya buat jadi mediasi biar nanti proses negosiasinya bisa berjalan dengan baik tanpa ada cekcok-cekcok. ya boleh. Kamu nanti bisa hubungi ke kerjaan ya? Halo Bapak, Bapak ada waktu nggak ya untuk bikin hari? Kami ada masalah di perusahaan. Bapak bisa nggak sediakan untuk perusahaan kami untuk suatu indikator atau menjadi solusi dari solusi dari masalah kami ini. Soalnya tahu sendiri kan kalau lagi masa covid kayak gini susah juga Bapak. Lagi ada masalah itu juga. Gimana Pak untuk kita kami? Oh ya boleh. Kamu kabarin waktu dan tempatnya nanti saya kesana. Oke Pak, saya sekarang ya Pak. Saya siap. Nongkrong biasa. Halo, semuanya. Jadi kemarinnya saya dengan Bapak Bro dan sudah memberikan sesuatu usulan dari kalian semua gimana? Bapak Ando memberikan usulan kita akan membuat suatu rapat secara terbuka pada Bapak Nando, saya sudah memanggil ya bagi mediatornya boleh mau aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi saya di sini sebagai mediator untuk menarik kalian ya. Saya Rega Muda dari Dinas Pekerjaan dan Kerjaan. Saya akan memediasi kalian mengenai perihal undang-undang gaji. Oke. Pertama-tama saya ingin mendengar keberatan dari pihak karyawan. Silakan. Terus solusi dari pengurangan gaji atau PHK, sedangkan gaji yang didapatkan terus dipotong itu diskriminasi lagi Pak yang didapatkan nanti. Untuk pihak manajer, Saya sebagai perusahaan tentunya juga awalnya ini tidak ingin untuk perubahan awal ini sama dengan karyawan jadi dukung dengan adanya COVID tidak sangat berkurang. Jadi menurut saya itu adil. Jadi perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan juga karyawan harus merasakan. Kita biar seimbang kita turun ya karyawan juga harus merasakan bisa karyawan juga salah. untuk karyawan bagaimana kalian mengambil keputusan apakah itu Kalau misalnya kita kayak gini kan bagus, kita semuanya lagi kerja, semuanya hilang. Ya nggak bisa gitu dong Pak. Nah, gajinya dipotong. Kenapa ya? kita sudah membuat satu laporan dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, dan ternyata pada COVID sekarang ini Rendah dan emang dampaknya itu bukan cuma ke perusahaan kita doang, semua perusahaan, semua negara itu dapat. Ya nggak bisa. Nanti kita dapat dari luar. Gimana? Coba tanya saya bingung juga. kira-kira gimana ya? Kita Kita jawab itu. Atau ada solusi lain gitu katakan pembelajarannya offline gitu. Jadi deh kalau misalnya kita nggak bisa nemuin solusi ini gimana coba kita tanya ke Mas Adi. Oke, menurut cakapan yang saya katakan tadi
kantor mempunyai satu solusi untuk kalian semua. Nah, bagaimana kalau dari pihak manajernya mempekerjakan karyawannya dari rumah sehingga gajinya bisa ditekan sedikit, yaitu gaji transportasi dan subsidinya. Nah, itu kan menurut saya itu tidak masih bisa lah dibanding potongan gaji 50%. Bagaimana karyawan? Menurut saya kalau misalkan itu pembelajarannya untuk SBMPTN para muridnya, dan menurut saya untuk pembelajaran secara online ini kurang efektif. Orang bisa Tapi kan kalau di situasi saat ini kan sedang ada COVID, sehingga pendapatan dari perusahaan yang saya tangkap tadi menurun. Nah, daripada kalian yang PHK atau turunnya jadi 50%, lebih baik jalan satu-satunya itu kerja di rumah dan gaji ditekan sedikit. Gimana? Biar lama-lama ini. Bagaimana? Dia tidak setuju? Soalnya ya bagaimana kita juga harus bisa beradaptasi gitu terhadap perubahan yang ada. Dan saya juga tidak membuat karyawan karena mereka juga tidak perlu datang ke kantor kan. Mungkin makan di rumah, terus perubahan ini juga tidak secara semena-mena. Jadi menurut saya hal itu baik dilakukan. Jadi keputusannya adalah kita akan melakukan hal itu. Oke, kalau sudah setuju, silakan perwakilan manajer.